Sekarang kita bahas tobat kepada Allah, yakni dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba Allah antara dia dengan Allah. Seperti meninggalkan sholat, berzina, berjudi, dan seterusnya. Ada urusan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau tobat kepada Allah, cara bertobatnya, syaratnya adalah lebih sedikit daripada tobat kepada sesama manusia. Kalau kepada Allah harus kita hadirkan penyesalan. Penyesalan akan dosa yang telah kita lakukan. Kalau orang tidak pernah menyesal, maka tidak akan bertobat dia. Bagaimana dia bisa bertobat kalau dia tidak menyesal? Karena tidak merasa itu dosa. Sehingga penyesalan adalah syarat untuk orang bisa bertobat. Sampai Nabi mengatakan, at-taubatu an-nadamatu, tobat itu adalah ya nyesal itu. Jadi nyesal itu sendiri tobat. Kemudian setelah itu, penyesalan itu ada tandanya. Penyesalan yang sesungguhnya akan berjanji dia tidak akan mengulang lagi kejadian. Berjanji. Kalaupun mengulang lagi itu bukan karena diniati dari awal, kepleset ya kesekian kalinya. Tapi dari awal sudah saya tidak ingin karena betul-betul saya menyesal dengan kejadian itu. Yang ketiga adalah langsung meninggalkan pekerjaan tersebut. Tidak ada orang yang bertobat ternyata dia masih berada di kubang dosa tersebut. Ya, ini 3 syarat yang dihadirkan para ulama. Kemudian di situ ada syarat tambahan yang perlu, yaitu tafakkur ya. Tafakkur merenung tentang dosa. Bagaimana jika orang meninggalkan sholat, hukumannya di hadapan Allah. Pelaku zina dihinakan dan seterusnya. Kemudian setelah itu, setelah orang mau tafakkur akan menghadirkan kesadaran akan dosa. Dan kesadaran akan dosa menghadirkan penyesalan tadi, syarat yang pertama. Jadi penyesalan itu sendiri, bagaimana orang bisa menyesal? Orang bisa menyesal kalau dia sudah pernah merenungi dosa-dosanya. Menyadari begitu besarnya, begitu mengerikannya hukuman Allah. Baru setelah itu dia akan menyesal. Setelah tafakkur, sadar menyesal. Setelah menyesal, maka dia akan meninggalkan pekerjaan secara otomatis. Kalau penyesalannya sungguh-sungguh. Kalau penyesalnya bohongan, dia tidak akan meninggalkan. Kalau nyesal tidak mau dia terjerumus di situ, dia akan meninggalkan al-iqla, meninggalkan, menjauhi kemaksiatan tersebut. Kemudian setelah itu berjanji untuk tidak mengulang lagi. Kalaupun nanti terkepleset, itu adalah bukan karena diniati dari awal. Kemudian ada hal lain lagi setelah itu. Setelah kita bertobat, maka harus ada yang perlu kita tambahkan, kita hadirkan, yaitu merasa malu jika menyebut dosa itu kepada manusia. Tadi kepada Allah, tapi kepada manusia pun demikian. Hendaknya ditutup dosa tersebut kepada manusia. Jangan sampai kita berbangga kalau dulu pernah mabuk-mabukan, apalagi urusan zina. Zina harus ditutup. Zina harus ditutup. Maka siapapun, kalau kita melihat, siapapun dari kita yang melihat orang berzina, tolong bantu dia agar dia menutup aibnya. Jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia, tutup. Tidak usah berterus terang. Dan tidak dianjurkan berterus terang biarpun untuk dicambuk. Tidak dianjurkan berterus terang biarpun untuk bertobat di dunia, yaitu agar dirajam. Datang kepada Nabi Ma'is berkata, ya Rasulullah, halaktu, aku hancur, terjerumus, waqad zanaitu, aku terjerumus dalam zina, ya Rasulullah, fatahhirni, sucikan aku ya Rasulullah, bersihkan, maksudnya pengen dihukum sampai mati. Nabi mengatakan, la'allaka lamasta, mungkin kamu hanya bersentuhan. Nabi tidak langsung menerima, sehingga para ulama mengatakan, kalau orang melakukan dosa kepada Allah seperti zina, tidak dihimbau, tidak dianjurkan untuk ikrar, ngaku kepada mahkamah, kepada hakim, untuk diberi hukuman. Maka lebih baik dia menyembunyikan kisah itu, seolah-olah tidak pernah melakukan, dan tidak cerita kepada siapapun dari bangsa manusia. Ini termasuk mempermudah tobat untuk orang tersebut. Kalau orang yang pernah melakukan zina misalnya, kemudian di masyarakatnya diketahui kalau dia melakukan zina, maka zina baginya sudah enteng. Karena apa? Namanya sudah rendah dengan zina. Sehingga dia tidak akan peduli lagi dengan zina. Pun orang sudah mengatakan, aku berzina, kenapa aku harus tahan-tahan zina? Tapi kalau masih kita jaga dia dengan kemuliaan, dia mulia, maka ketahuilah, dia tidak mudah, dan orang pun tidak ngerti kalau dia pezina. Sebab kalau sudah ada wanita pezina terkenal dengan perzinaan, maka laki-laki iseng pun, laki-laki hidung belang, laki-laki kotor, melihat dia dengan rendah. Mungkin akan menawarkan, mengajaknya. Iblis ada di hati wanita tersebut. Jadilah perzinaan lagi. Akan tapi kalau wanita tersebut tidak diketahui kalau dia pezina, maka orang pun tidak mengatakan dia pezina. Sehingga tidak mudah untuk menawarnya untuk diajak berzina. Sehingga dia lebih aman. Lebih dari itu nanti anaknya, keturunannya akan tetap terhormat. Maka perzinaan harus ditutup. Ini diantaranya cara tobat kepada Allah. Kalau ada orang mungkin diantara ada hamba yang kepleset dalam zina, tanda tobatmu adalah jika engkau malu tidak pernah menyebut kisah tersebut kepada bangsa manusia. Dalam keadaan apapun. Bahkan di saat mungkin ada seorang wanita yang mohon maaf telah terjerumus dalam zina, mohon maaf tidak perawan lagi. Kemudian ingin menikah dengan seorang laki-laki, jangan kau bercerita apapun dengan laki-laki. Berperanlah Anda seperti seorang perawan yang solehah, yang tidak pernah kenal dunia itu. Dan tutup hanya urusanmu kepada Allah. Urusanmu kepada Allah. Urusanmu kepada Allah. Laki-laki tidak akan tahu. Asalkan engkau berakhlak yang mulia. Tutup aib itu.
Dan engkau kalau ada seorang laki-laki pernah terjerumus dalam zina, tidak Allah bercerita tentang masa lalunya sekarang tobat. Kalau tobat sudah tobat, sekarang istiqomah dekat kepada Allah, selesai. Tidak usah menceritakan tentang masa lalunya. Na'udzubillah. Masa lalu yang dihadirkan bukan saja menjadikan dosa tidak diampuni oleh Allah, akan membuat keruh dalam rumah tangga. Sebab seorang suami yang mengetahui bahwasanya istrinya pernah berzina biarpun bertobat, dia dalam keadaan tertentu iblis akan membisikkan di hatinya. Waktu istrinya pergi kemana, padahal perginya ke rumah bapaknya atau pergi kemana, akan kebayang bahwasanya dia punya masa lalu yang hitam, sehingga seorang suami bisa berprasangka buruk, sehingga prasangka buruk akan menjadikan tuduhan, sehingga terjadi percekcokan, permusuhan, sehingga rumah tangga tidak indah. Tutup. Dan ajari orang lain untuk menutup. Dan ini tugas semuanya para ulama. Sampai ada suatu ketika ada orang hamil di luar nikah, ada anak tidak punya bapak, seketahuan satu kampung. Yang dosa, kiainya pun dosa. Kenapa tidak ditutup itu semuanya? Kalau ada orang hamil di luar nikah, ayo kita datangi langsung, kita tutup. Bagaimana? Agar orang kampung tidak tahu. Bagaimana satu kampung tahu semua kalau anak itu hamil, lahir dari tanpa pernikahan. Atau seorang ibu telah berzina. Satu kampung tahu semuanya. Dan lihat, kalau sudah orang diketahui kalau dirinya pezina, mudah baginya untuk berzina. Kenapa? Dia sudah putus asa. Akan tapi kalau kita muliakan dia, kita tutup sampai tidak ada yang tahu siapapun dari bangsa manusia. Mudah baginya tobat. Anak keturunan pun mulia karena tidak tahu kalau ibunya berzina. Ini yang harus dihadirkan. Jadi tobat selain itu dari syarat 3 tadi, hendaknya kita menutup dosa tersebut dari bangsa manusia. Nggak usah bercerita. Kalau alasannya nanti takut ketahuan, nggak bakal tahu. Bahkan kalau seandainya mungkin ada seorang wanita yang dia sudah tidak perawan terjerumus dalam zina. Kemudian seorang laki-laki menikahinya. Dia tidak bercerita kok suami menuduh berzina. Atau mengatakan dia, dan jangan mengaku sama sekali. Dan tidak dianjurkan jujur dalam hal ini. Karena apa? Ini urusanmu dengan Allah, bukan urusan dengan suamimu, bukan urusan dengan Pak Polisi, bukan urusan dengan hakim. Karena ini dosa kepada Allah Subhanahu. Tutup aib tersebut dan tutup aib tersebut. Dan awas, siapapun dari kita jangan membuka aibnya orang. Lihat begitu besarnya urusan zina. Kalau ada orang melihat orang berzina lalu cerita ke orang lain, selagi tidak bisa mendatangkan saksi, maka orang yang melihat orang berzina biarpun benar kejadiannya, menyampaikan ke orang lain, dicambuk yang menyampaikan ke orang lain. Karena dia telah qadhf, seperti menuduh orang lain berzina. Mungkin dia berhujah, saya melihat yang sesungguhnya. Biarpun engkau melihat sesungguhnya, karena kau tidak punya bukti saksi 4 orang, maka engkau yang akan dicambuk. Na'udzubillah. Mari kita jaga, anak-anak kita jangan masuk dalam zina. Dan siapapun yang terjerumus dalam zina, mari tutup dan tutup. Termasuk dosa-dosa kepada Allah. Tidak perlu berbangga, dulu aku masa muda, kuat minum berapa botol. Nggak usah, itu masa lalu. Tutup seolah kita tidak pernah punya masa lalu kotor. Dan menyesal kepada Allah, nangis mohon kepada Allah. Semoga Allah mengampuni kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.